Bagian pembuka. Bayangkan masa lalu Anda tiba-tiba menghilang dalam semalam. Nama Anda diganti. Teman-teman Anda dibungkam. Dan semua foto yang pernah Anda ambil dihancurkan tanpa sisa. Hal mengerikan inilah yang sebenarnya terjadi pada Ri Sol-ju yang merupakan ibu negara Korea Utara. Wanita ini dipaksa untuk hidup di bawah 15 aturan yang sangat ketat sehingga identitas aslinya benar-benar terhapus selamanya. Salah satu aturan paling mengejutkan yang diterapkan Kim Jong-un kepada Ri Sol-ju adalah penghapusan total masa lalunya. Di banyak negara lain, latar belakang seorang ibu negara biasanya sangat dibanggakan, tempat ia tumbuh dewasa, apa yang ia pelajari di sekolah, dan bahkan pencapaian karirnya akan menjadi bagian dari citra publiknya yang positif. Namun bagi Ri Sol-ju, seluruh kehidupannya sebelum menjadi istri, Kim telah dihapus bersih tanpa meninggalkan jejak apapun. Laporan dari para pembelot dan intelijen Korea Selatan menyebutkan bahwa ia dulunya adalah seorang musisi dan bahkan pernah menjadi bagian dari tim pemandu sorak Korea Utara yang mewakili negaranya di berbagai acara internasional. Ia juga dikatakan pernah belajar musik di Tiongkok dan berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan. Ibunya dilaporkan bekerja sebagai seorang dokter dan ayahnya adalah seorang profesor. Namun segera setelah ia menikah dengan Kim, negara bergerak sangat cepat untuk menghapus semua jejak masa lalunya. Kaset atau kepingan musik dari pertunjukannya disita secara paksa. Catatan sekolahnya dilenyapkan. Dan bahkan orang-orang yang pernah mengenalnya dipaksa untuk tutup mulut selamanya. Mengapa hal ini dilakukan? Di Korea Utara, citra seorang ibu negara harus benar-benar sejalan dengan propaganda negara yang sangat kaku. Segala bentuk sejarah pribadi, terutama yang berkaitan dengan hiburan populer atau perjalanan ke luar negeri, dapat merusak narasi tentang kesucian dan pengabdian kepada pemimpin tertinggi yang telah dibangun dengan sangat hati-hati. Dengan cara menghapus masa lalunya, Kim memastikan bahwa Ri hanya ada sebagai istri pemimpin yang selalu patuh dan dibentuk sepenuhnya hanya untuk melayani citra rezim tersebut. Bahkan nama Ri Sol-ju mungkin saja bukan nama aslinya sejak lahir. Para analis sangat percaya bahwa itu bisa jadi hanyalah sebuah nama samaran yang sengaja dirancang untuk menyembunyikan ikatan keluarga dan sejarah pribadinya dari dunia luar. Praktik semacam ini sebenarnya bukan hal yang aneh dalam dinasti Kim. Ibu kandung Kim Jong-un sendiri, yaitu Ko Yong-hwa Hui, pernah diperkenalkan kepada publik menggunakan nama yang sama sekali berbeda dalam sebuah film dokumenter resmi buatan negara. Masalah ini bukan hanya tentang menjaga privasi, melainkan tentang kontrol kekuasaan. Dengan memberikan nama baru kepada Ri, rezim tersebut secara efektif telah memutuskan semua hubungannya dengan kehidupan masa lalunya. Ia tidak lagi menjadi seorang wanita yang memiliki kisah hidupnya sendiri, tetapi berubah menjadi sekadar karakter pendukung dalam kisah panjang keluarga penguasa Korea Utara. Setiap kali namanya disebut di depan umum, hal itu hanya akan memperkuat narasi yang dibuat oleh negara dan bukan kebenaran tentang siapa dia sebenarnya. cinta romantis sangat jarang menjadi bagian dari pertimbangan dalam politik dinasti dan keluarga Kim juga tidak terkecuali dalam hal ini. Banyak pihak meyakini bahwa pernikahan Ri Sol-ju dengan Kim Jong-il telah diatur pada tahun 2009 setelah Kim Jong-il mengalami stroke setahun sebelumnya. Setelah insiden kesehatan yang menakutkan itu, Kim Jong-il dilaporkan bergerak sangat cepat untuk mengamankan posisi penerus putranya dengan cara mengatur pernikahan yang sangat menguntungkan secara politik. Latar belakang keluarga Ri yang berpendidikan tinggi, sangat dihormati, dan mungkin memiliki hubungan dekat dengan tokoh militer berpangkat tinggi, menjadikannya pasangan yang sangat cocok. Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa ia mungkin masih memiliki hubungan darah dengan Ri Pyong-chol, seorang tokoh penting di militer Korea Utara yang posisinya semakin kuat setelah pernikahan tersebut terjadi. Bagi Ri sendiri, kemungkinan besar tidak ada pilihan lain selain menerima pernikahan ini dengan pasrah. Di Korea Utara, menolak perjodohan dengan keluarga penguasa adalah hal yang sangat mustahil dan bisa berakibat fatal bagi nyawanya. Apakah kalian bersedia menerima pernikahan yang diatur seperti ini? Silakan tulis komentar ya, atau tidak di bawah video ini dan bagikan pendapat kalian bersama kami semua. Mungkin aturan yang paling memberatkan dari semuanya adalah tanggung jawab besar Ri Sol-ju untuk menghasilkan seorang ahli waris, laki-laki, di negara Korea Utara. Kepemimpinan selalu dibenarkan oleh apa yang dikenal luas sebagai garis keturunan Baekdu, yaitu silsilah suci yang ditarik kembali hingga ke Kim Il-sung sebagai pemimpin pendiri negara tersebut. Ideologi utama yang memandu rezim ini, yaitu 10 prinsip untuk pembentukan ideologi monolitik, telah menetapkan garis keturunan ini sebagai satu-satunya sumber kepemimpinan yang sah dan diakui. Apa arti semua ini bagi kehidupan Ri? Hal ini berarti bahwa perannya bukan sekadar seremonial belaka, melainkan juga bersifat biologis.
Ia sangat diharapkan untuk terus melanjutkan dinasti tersebut dengan melahirkan seorang putra yang nantinya dapat mewarisi kekuasaan negara. Berbagai laporan menyebutkan bahwa ia sebenarnya sudah melahirkan 3 orang anak, yaitu 2 anak perempuan dan kemungkinan 1 anak laki-laki. Namun, karena Korea Utara selalu memperlakukan rincian tentang keluarga pemimpinnya sebagai rahasia negara yang sangat ketat, maka jenis kelamin dan usia anak-anak mereka pun tetap diselimuti misteri hingga saat ini. Tekanan mental untuk melahirkan seorang ahli waris laki-laki tentu sangatlah besar. Di dalam sebuah rezim di mana kesetiaan selalu dipaksakan melalui rasa takut yang mendalam, kegagalan untuk melahirkan anak yang tepat bisa membawa dampak yang sangat mengerikan. Konsekuensi buruk ini tidak hanya akan menimpa diri Ri sendiri, tetapi juga bisa menghancurkan seluruh anggota keluarganya tanpa terkecuali. Sebelum kami mengungkapkan rahasia aneh di balik kehamilan Ri Sol-ju ini, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak kepada para pengikut kami yang paling setia. Di sebagian besar negara lain, kehamilan seorang ibu negara selalu menjadi peristiwa yang sangat dirayakan oleh masyarakat. Biasanya akan ada pengumuman resmi kepada publik, liputan media massa yang luas, dan banyak doa baik dari para warga negara. Namun di Korea Utara, kehamilan Ri Sol-ju justru diperlakukan dengan tingkat kerahasiaan yang sangat absolut. Ia akan tiba-tiba menghilang dari pandangan publik selama berbulan-bulan, dan memicu banyak spekulasi tentang kondisi kesehatannya serta jenis kelamin bayi yang masih ada di dalam kandungannya. Menghilangnya dia dari publik ini sebenarnya melayani banyak tujuan penting bagi negara. Hal ini bertujuan untuk melindunginya dari pengawasan publik, menjaga citra rezim agar tetap sempurna, dan memastikan bahwa setiap komplikasi kehamilan atau bahkan jenis kelamin bayinya tetap tersembunyi rapat dari dunia luar. Bahkan setelah ia selesai melahirkan anaknya, kemunculan kembali Ri di hadapan publik selalu diatur dengan sangat hati-hati. Ia seringkali hanya ditampilkan di acara-acara besar kenegaraan, di mana kehadirannya dapat meningkatkan citra Kim sebagai seorang pria yang sayang keluarga, sekaligus sebagai seorang pemimpin yang hebat. Apakah kalian akan memilih tingkat kerahasiaan seperti ini jika kalian berada di posisinya saat ini? Jangan ragu untuk menulis komentar ya, atau tidak di bawah, dan bagikan semua pemikiran kalian kepada kami. Meskipun menjabat sebagai ibu negara yang dihormati, Ri Sol-ju ternyata bukanlah wanita paling berkuasa di seluruh Korea Utara. Gelar paling berkuasa itu justru milik Kim Yo-jong, yang merupakan adik perempuan Kim Jong-un, dan sekaligus orang kepercayaan politiknya yang paling dekat. Kim Yo-jong bertugas sebagai wakil direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Partai Pekerja, dan ia sangat diakui secara luas sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dalam rezim pemerintahan tersebut. bagi Ri sendiri, Hal ini berarti bahwa ia harus selalu menunjukkan sikap hormat yang konstan. Penampilan mereka di depan publik memang menunjukkan hubungan yang ramah antara kedua wanita ini, tetapi sangat jelas di mana kekuatan yang sebenarnya berada. Kim Yo-jong selalu mengontrol siapa saja yang bisa menemui kakaknya, mengelola citra kakaknya, dan dilaporkan juga mengawasi banyak keputusan mengenai pakaian apa yang harus dipakai Ri, serta bagaimana ia harus tampil di depan umum. pada intinya, Persona publik, Ri tidak dibuat oleh dirinya sendiri, melainkan diciptakan oleh mesin propaganda yang dipimpin langsung oleh saudara iparnya. Di negara-negara demokratis, seorang ibu negara seringkali memelopori inisiatif mereka sendiri yang berkisar dari reformasi pendidikan hingga kampanye kesehatan masyarakat. Mereka juga bebas tampil di berbagai acara secara mandiri tanpa harus didampingi oleh suami mereka. namun sayangnya Ri Sol-ju tidak pernah terlihat muncul di depan umum tanpa kehadiran Kim Jong-un di sisinya. Setiap penampilannya selalu diatur dengan sangat cermat, mulai dari sudut pengambilan foto hingga makna simbolis dari pakaian yang ia kenakan hari itu. Kontrol yang sangat ketat ini memiliki tujuan ganda bagi negara. Hal ini memastikan bahwa Ri tidak akan pernah bisa membayangi popularitas Kim, dan ini juga semakin memperkuat citra persatuan dan pengabdian yang sangat ingin ditunjukkan oleh rezim tersebut. Media berita Korea Utara juga seringkali mengabaikan kehadiran Ri sepenuhnya dan lebih memilih untuk fokus pada kehebatan kepemimpinan Kim semata. Ketika namanya kebetulan disebutkan, biasanya itu hanya untuk menyoroti perannya sebagai seorang istri yang mendukung suami, daripada sebagai seorang individu dengan pencapaiannya sendiri. Pilihan busana Ri Sol-ju mungkin terlihat sangat mewah jika dibandingkan dengan pakaian sederhana yang biasa dikenakan oleh sebagian besar wanita Korea Utara pada umumnya. Namun kenyataannya, Isi lemari pakaiannya juga diatur dengan sangat ketat oleh negara. Pakaiannya sengaja dirancang untuk memproyeksikan citra seimbang yang sangat hati-hati. Pakaian itu harus cukup tertutup, agar sesuai dengan sikap anti-barat yang dianut oleh rezim.
tetapi juga harus cukup bergaya untuk menunjukkan kemakmuran dan modernitas negara tersebut. Ia pernah terlihat memakai beberapa merek mewah dari negara barat seperti Chanel dan Dior. Namun cara berpakaiannya selalu diatur agar tetap memperkuat pesan negara. Penampilannya sama sekali bukan tentang selera pribadinya, melainkan murni sebagai bentuk propaganda belaka. Pakaian mewah tersebut memberikan sinyal palsu kepada dunia luar bahwa kehidupan di bawah pemerintahan Kim sangatlah makmur dan sejahtera. Bahkan ketika rakyat biasa di sana sedang menghadapi masalah kemiskinan yang luas dan kekurangan makanan yang parah. Menariknya, Ri seringkali terlihat memakai bros hiasan cantik di bagian dada pakaiannya. padahal biasanya area itu adalah tempat di mana pin wajib yang bergambar wajah Kim Il-sung dan Kim Jong-il seharusnya dipasang. Di negara Korea Utara, setiap warga negara yang berusia di atas 16 tahun diwajibkan untuk selalu memakai pin tersebut saat keluar rumah. Dengan mengganti pin wajib itu menggunakan bros dekoratif, Ri ingin memberikan sinyal bahwa ia memiliki status yang unik dan secara halus memperkuat gagasan bahwa ia berada jauh di atas warga negara biasa. Sebelum melangsungkan pernikahan, Ri Sol-ju dikabarkan pernah pergi ke luar negeri untuk memperdalam pendidikan musik dan sempat berkunjung ke Korea Selatan sebagai anggota tim pemandu sorak. Namun setelah dirinya menyandang status sebagai ibu negara, Semua pergerakannya langsung dibatasi dengan sangat ketat. Dia sama sekali tidak diperbolehkan bepergian sendirian dan sangat jarang diizinkan untuk meninggalkan negaranya. Pengecualian hanya diberikan ketika ada agenda diplomatik yang sangat penting. Contohnya, menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Tiongkok atau Korea Selatan. Kisah yang tidak kalah menyedihkan adalah perpisahan paksa dengan keluarga kandungnya sendiri. Walaupun orang tua Ri merupakan kalangan profesional yang sangat dihormati, dia diyakini hampir tidak pernah lagi berkomunikasi dengan mereka semenjak resmi menikah. Aturan keras berikutnya yang mengikat kehidupan Ri Sol-ju adalah kewajiban untuk selalu bungkam di depan umum. Berbeda jauh dengan sosok ibu negara di berbagai negara lain, Ri tidak pernah menyampaikan pidato, membagikan opini pribadi, atau melakukan sesi wawancara dengan media. Setiap kali dia hadir dalam upacara kenegaraan, fungsinya sepenuhnya bersifat visual saja, yaitu mendampingi Kim Jong-un, tersenyum pada momen yang tepat, serta memperkuat citra sebagai seorang istri yang sangat patuh. Sikap diam ini tentu saja disengaja di lingkungan Korea Utara. Suara sang pemimpin tertinggi harus menjadi satu-satunya yang mendominasi. Memberikan kesempatan bagi Ri untuk berbicara di depan publik dikhawatirkan dapat memecah perhatian masyarakat dari citra sempurna yang telah dibangun Kim, atau memicu penafsiran yang keliru di kalangan warga lokal maupun pengamat internasional. Keheningan sang istri memastikan seluruh narasi tetap terpusat pada figur Kim dan pesan dari rezim penguasa. Kalimat singkat yang sesekali dikaitkan dengan nama Ri sebenarnya tidak pernah keluar langsung dari mulutnya, Melainkan dirilis oleh media resmi pemerintah. Media tersebut sengaja memanfaatkan kehadirannya sebagai bukti dari sifat Kim yang penuh kasih dan sangat mencintai kehangatan keluarga. melalui cara seperti ini. Keheningan yang dia tunjukkan pun diubah menjadi alat propaganda. Sebuah kondisi tanpa suara yang sebenarnya menggambarkan dengan jelas betapa besarnya kekuasaan yang mengendalikan dirinya. Dalam budaya politik yang dianut di Korea Utara, Kesetiaan bukanlah sebuah pilihan moral biasa. melainkan syarat utama untuk bisa bertahan hidup. Dinasti keluarga Kim berhasil mempertahankan kekuasaan mereka selama 3 generasi berturut-turut, tidak hanya lewat kendali militer dan penyebaran propaganda, tetapi juga melalui penindakan yang sangat keras terhadap siapa saja yang dianggap tidak setia. Ri Sol-ju, meskipun menikmati berbagai fasilitas mewah di posisinya sekarang, tetap tidak bisa menghindar dari kenyataan keras tersebut. Sejarah kelam di dalam lingkaran keluarga mereka sendiri menjadi bukti yang sangat mengerikan, Paman kandung Kim Jong-un sendiri. yaitu Jang Song-taek, dieksekusi pada tahun 2013. Tuduhan resmi yang dilayangkan adalah pengkhianatan terhadap negara. Namun para pembelot meyakini penyebab sebenarnya adalah ketidaksukaan pribadi dari sang pemimpin. Peristiwa yang lebih dekat lagi adalah kematian saudara tiri Kim, Yaitu Kim Jong-nam. yang tewas di Bandara Malaysia pada tahun 2017. Diduga kuat atas perintah langsung dari Kim, rangkaian peristiwa tragis ini membuktikan bahwa ikatan darah sekalipun tidak pernah menjamin keselamatan seseorang. Bagi Ri Sol-ju, Seluruh kemewahan yang dia nikmati saat ini, mulai dari istana yang megah, pakaian rancangan desainer ternama, hingga penampilan publik yang diatur dengan rapi, semuanya bergantung penuh pada restu dari Kim. Satu kesalahan kecil saja yang dia lakukan, bahkan tindakan sederhana seperti bahasa tubuh yang kurang tepat di depan umum, bisa langsung mengubah nasib hidupnya dalam sekejap mata.
Para pembelot sering menceritakan tentang atmosfer ketakutan yang menyelimuti kalangan elit di Korea Utara. Para pelayan serta asisten di kediaman sang pemimpin dikabarkan hidup dalam pengawasan yang tiada henti, menyadari sepenuhnya bahwa kelalaian kecil sekalipun bisa berujung pada hukuman penjara atau bahkan hukuman mati. Bagi Ri Sol-ju, taruhan yang dia hadapi tentu jauh lebih besar lagi, Kesetiaan tanpa batas tidak sekadar diharapkan darinya. melainkan wajib ditunjukkan di setiap detik kehidupannya. Kondisi ini juga menjelaskan mengapa citra dirinya selalu dikelola dengan sangat hati-hati. Dia tidak boleh terlihat terlalu berambisi agar tidak dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan. Di sisi lain, Dia juga tidak boleh tampak acuh tak acuh, agar tidak dituduh kurang bersyukur. setiap senyuman, anggukan kepala, dan pilihan busana yang dikenakan harus mencerminkan keseimbangan yang sempurna, yaitu memberikan dukungan penuh tanpa terlihat menonjol, dan tetap terlihat ramah tanpa pernah menutupi pesona suaminya. Meskipun Korea Utara secara hukum melarang poligami, catatan sejarah menunjukkan realitas yang sangat bertolak belakang. Baik Kim Il-sung maupun Kim Jong-il diketahui memiliki beberapa pasangan hidup, di mana sebagian diakui secara resmi, dan sebagian lagi disembunyikan dari publik. Kim Jong-un sendiri santer dirumorkan pernah menjalin hubungan asmara di masa lalu, termasuk dengan seorang penyanyi terkenal bernama Hyun Song-wol, yang saat ini menduduki posisi penting di dalam struktur partai penguasa. Bagi Ri Sol-ju, Situasi ini memicu sebuah persaingan yang tidak biasa. Dia tidak hanya harus bersaing dengan kemungkinan adanya sosok wanita lain, tetapi juga dengan bayang-bayang masa lalu dari pasangan terdahulu dalam dinasti keluarga Kim. Tugas melahirkan seorang ahli waris bukan sekadar urusan melanjutkan garis keturunan keluarga. melainkan langkah krusial untuk mengamankan posisinya sendiri di masa depan rezim tersebut. Kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat membuka peluang bagi hadirnya sosok pesaing baru yang bisa mengancam status sosial, bahkan keselamatan dirinya. Hal ini pula yang mendasari mengapa informasi mengenai kehamilan dan seluruh keturunan Ri selalu dijaga dengan sangat rahasia. Semua informasi detail, mulai dari jumlah keturunan yang dilahirkannya hingga jenis kelamin mereka, diperlakukan sebagai rahasia besar negara yang ditutup rapat dari mata dunia luar, bahkan dari pengetahuan masyarakat Korea Utara itu sendiri. Di sebagian besar belahan dunia, pernikahan dipandang sebagai hubungan personal yang bisa diakhiri lewat jalur perceraian jika hubungan tersebut tidak lagi harmonis. Namun, Di dalam lingkaran keluarga penguasa Korea Utara, pilihan semacam itu sama sekali tidak pernah ada. Pernikahan antara Ri Sol-ju dan Kim Jong-un bukan sekadar ikatan janji suci biasa, melainkan sebuah kontrak politik yang sangat krusial untuk menjaga citra kesinambungan serta stabilitas di dalam rezim. Hukum pernikahan di Korea Utara sebenarnya mengizinkan perceraian, tetapi hanya dalam kondisi yang sangat mendesak seperti kasus perselingkuhan yang terbukti nyata. Dan prosesnya pun dikendalikan secara penuh oleh pemerintah. bagi seseorang yang berada di posisi Ri, Keinginan untuk berpisah dari sang pemimpin tertinggi adalah hal yang mustahil untuk dipikirkan. Langkah tersebut tidak hanya akan mempermalukan Kim secara pribadi, tetapi juga akan merusak narasi keharmonisan keluarga kepresidenan yang selama ini diagungkan sebagai simbol persatuan tertinggi. Kalaupun Ri memiliki keinginan untuk berpisah, kemana dia bisa melarikan diri? seluruh dunia sudah mengenali wajahnya dengan sangat baik, dan setiap lembaga intelijen global pasti akan menganggapnya sebagai target operasi sekaligus figur yang berisiko tinggi. Sementara di dalam negeri Korea Utara sendiri, setiap upaya untuk meninggalkan Kim akan langsung dicap sebagai tindakan makar yang keji. Mungkin aturan yang paling berat untuk dijalani oleh Ri Sol-ju adalah kenyataan yang memengaruhi setiap jengkal kehidupannya Yaitu statusnya sebagai simbol yang hidup. di mata dunia internasional. Dia dihadirkan sebagai representasi dari modernitas dan keanggunan. Sosok yang memperhalus citra keras yang sering ditampilkan oleh Kim. Bagi rakyat Korea Utara, dia adalah cerminan dari pengabdian tanpa batas kepada pemimpin, serta kelangsungan garis keturunan suci Baekdu. Namun, Menjadi sebuah simbol menuntut pengorbanan yang sangat besar. Sosok yang dijadikan simbol tidak pernah diizinkan untuk menunjukkan sisi kemanusiaan mereka seutuhnya. Mereka tidak boleh memperlihatkan rasa ragu lelah, atau jati diri yang sebenarnya. Setiap senyuman yang Ri tunjukkan, setiap pakaian yang dia kenakan, serta setiap langkah kaki yang dia ambil di depan umum telah dirancang sedemikian rupa untuk memberikan efek propaganda yang maksimal. dalam arti lain, Ri Sol-ju sesungguhnya bukanlah manusia seutuhnya yang bebas berekspresi, melainkan sebuah proyeksi visual. Sebuah karakter yang sengaja dimainkan dalam panggung sandiwara politik Korea Utara yang terus berjalan.
Meskipun hidup dalam berbagai keterbatasan, Ri Sol-ju terkadang mendapatkan kesempatan untuk memainkan peran yang cukup mengejutkan di panggung internasional. Salah satu peristiwa yang paling menyita perhatian terjadi pada tahun 2018. Ketika dia mendampingi Kim Jong-un berkunjung ke Korea Selatan dalam sebuah pertemuan bersejarah. Selama kunjungan tersebut, dia terlihat tertawa hangat dan berbincang dengan ibu negara Korea Selatan, Kim Jong-suk. Latar belakang mereka yang sama-sama menggeluti dunia musik dikabarkan menjadi jembatan komunikasi yang hangat, dan interaksi akrab mereka menjadi sebuah representasi visual yang sangat kuat mengenai peluang perdamaian di antara kedua negara bagi banyak kalangan. Momen berharga ini berhasil menampilkan sisi humanis dari kedua sosok wanita tersebut sekaligus memberikan secercah harapan hangat di tengah ketegangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, di balik semua kehangatan itu, kita harus selalu ingat bahwa setiap interaksi tersebut telah direncanakan dengan sangat matang. Kehadiran Ri di pertemuan tersebut bukan semata-mata untuk menjalankan diplomasi pribadi, melainkan bagian dari strategi untuk memperkuat reputasi Kim sebagai pemimpin dunia yang diakui, serta menunjukkan kesan bahwa negara mereka berjalan normal kepada masyarakat internasional. Kehidupan yang dijalani oleh Ri Sol-ju dipenuhi dengan kontras yang sangat tajam. Dari luar, dia tampak menikmati kehidupan yang sangat mewah dan penuh hak istimewa, dikelilingi pakaian indah, perjalanan luar negeri, serta posisi terhormat di pusat salah satu rezim paling tertutup di dunia. Namun, di balik semua kemewahan yang tampak di permukaan, tersimpan kenyataan hidup yang sepenuhnya dikendalikan, penuh rahasia, dan menuntut pengorbanan yang luar biasa. Sejarah masa lalunya telah dihapus bersih, jati dirinya telah ditulis ulang sepenuhnya. Pernikahannya pun diatur sedemikian rupa. Setiap senyuman manis yang kita lihat di media pemerintah sebenarnya menyembunyikan sebuah kehidupan yang terbelenggu oleh berbagai aturan ketat, yang semuanya dibuat bukan untuk kebahagiaan dirinya, melainkan demi kepentingan dinasti yang dia masuki. Saat kita mempelajari kisah hidupnya, kita disadarkan pada sebuah kenyataan yang memprihatinkan, bahwa kekuasaan dalam rezim otoriter seperti Korea Utara tidak hanya berpusat pada satu orang penguasa saja. Kekuasaan itu merasuki setiap hubungan interpersonal, mengikat setiap anggota keluarga, dan mengendalikan setiap simbol yang ada. Pada akhirnya, istri dari sang pemimpin tertinggi pun tidak pernah benar-benar memiliki kebebasan. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa berjumpa kembali di video menarik berikutnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Kami harap Anda menyukai pembahasan kali ini. Dukungan yang Anda berikan sangat berarti bagi kami. Semoga hari Anda menyenangkan dan selalu dipenuhi keberuntungan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.